Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, pada siang hari ini saya mendapat kabar ya. Sebenarnya kabarnya ini telat saya dapat, tetapi tidak ada kata terlambat ya untuk sebuah berita bahwa tanggal 12 April kemarin, sekarang tanggal 16, 4 hari yang lalu, Edis TV dianggap meresahkan dan akhirnya ada namanya Gus Leman. Dia mengirimkan sebuah surat ke kedutaan Belanda ya, karena dia berharap ada pengadilan internasional. Berarti dia setara Pol Pot. Pol Pot itu kawan, yang di Myanmar dulu kok nggak salah, aku Kamboja apa ya? Kamboja siapa namanya? Ya Pol Pot itu ya. Jadi Edis TV disetarakan dengan si Pol Pot sekarang kawan, sama si Hitler sama sini, harus masuk Mahkamah Internasional, nggak tanggung loh. Mahkamah Internasional bukan ecek-ecek kawan ya. Jadi orang nomor satu saat ini di muka bumi ini, muka bumi Indonesia ini adalah Edis TV. Paul Sang aja nggak sampai dilaporkan ke Mahkamah Internasional ya, karena Paul Sang dianggap kutu kumpret ya. Kalau Edis TV dianggap berbahaya kawannya. Oke, sekarang kita saksinya dulu laporan itu bagaimana. Iya ini, saya cari ya, nanti kalian searching aja namanya Gus Leman. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda ya, 12 April 2025. Ini dia. Semarang, piosarinews.com. Gus Leman segera kirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta. Hal ini terkait program tayangan di channel Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam. Sabtu 12 bulan 4. Surat yang dikirim meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional, kata Gus Leman. Nah, apa perbedaan mereka dengan kita orang Kristen ya? Kalau kalian tanya saya, perbedaan saya bukan tidak pernah mengucapkan kata tidak ada cara menghentikan si Zuma, nggak pernah kawan. Saya tetap ada cara. Caranya gimana? Saya doakan dia kepada Tuhan saya, ya. Saya buktikan bahwa Tuhan saya itu adalah sesungguhnya Tuhan yang punya kuasa. Jikalau dia berkehendak, Zuma mati besok bisa. Tapi kalau dia tidak berkehendak, masih mengizinkan Zuma untuk bertobat, itu artinya. Nah, kalau ini sudah mengaku tidak ada cara kawan. Kenapa dia tidak menggunakan cara memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghukum para orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan melawan Allah dan nabinya, ya istilahnya apa ya, melawan atau apa ya, itu namanya hukum salib, surah 5 ayat 33 kalau nggak salah saya. Kenapa mereka tidak minta bantuan Allah SWT? Apakah mereka selama ini sudah minta tapi tidak berhasil atau gimana? Putus asa. Sehingga tidak ada cara lain katanya. Kalimat ini sungguh-sungguh luar biasa kawan. Tidak ada cara lain. Masa nggak ada ya? Ini. Ini kawan maksud saya ini. Tunggu ya, aku bukakan dulu. Surah 5 ayat 33 ya. Tutup. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Berarti Edis TV ini kan sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Oh, Edis udah buat kerusakan belum? Belum mungkin ya. Tapi bagi mereka udah buat kerusakan. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong ini segala macamnya. Jadi kawan-kawan, saya kadang di situ merasa prihatin ya kawan-kawan ya. Bahwa narasi-narasi yang mereka bangun ini narasi-narasi putus asa. Beda dengan saya sebagai orang Kristen, saya tidak pernah putus asa. Senantiasa saya doakan si Zuma, si Rifa, si Nora, si Julius dan lain-lainnya. Sekalipun saya serahkan ke dalam tangan iblis. Artinya saya tidak pernah putus asa ya. Ini lagi. Dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi atau lembaga. Sudah tahu dia kawan. Lah, dia tambah kecewa lah. Ya. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa atau lex spesialis
sehingga dirinya bisa membawa masalah EDIS-TV ke Mahkamah Internasional. Maaf saja ya, Mahkamah Internasional ini bukanlah seperti di Indonesia yang bisa ditakut-takuti, yang bisa diancam-ancam, yang bisa disogok-sogok, nggak bisa ya. Ya kalau mereka mau geruduk misalnya apa, takut Mahkamah Internasional, takut kawan. Mahkamah Internasional tidak tahu siapa kau katanya. Mau mereka atas putih dikit kumpul-kumpul rame-rame kayak menghajar si Rudy Mamora dulu kan ada itu pertama kali ya. Wah teriak-teriak gini, Mahkamah Internasional nggak pengaruh. Kalau udah diputuskan negara yang bisa melakukan ya negara. Ini bicara tentang kepentingan internasional bukan kepentingan lokal ya. Jadi kaum-kaum lokalan ya jangan berbuat seperti itu dong ya. Kita lanjutkan kawannya. Nah, Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan EDIS TV yang dinilai merugikan umat Islam. Bayangkan kawan, tayangan EDIS TV merugikan umat Islam berapa miliar, berapa triliun. Saya nggak tahu kalimat rugi ini apa, material atau immaterial. Apakah karena EDIS TV lantas penduduk Indonesia langsung bertambah berkurang 10% yang muslim, saya nggak tahu. Ini datanya dari mana? Saya nggak tahu. Terlalu dibesarkan saya di sini. Nanti ini jadi besar kepala kawan. Ya. Sementara si Paul Zhang yang kalau kalian lihat lebih parah lagi, cuman Paul Zhang kan otaknya berdebat, nggak ada isi kepalanya kan kotoran Paul Zhang itu. Mana ada dia sampai segininya dibuat orang ini? Kan ngeri tuh kawan. EDIS TV sangat ditakuti kan ngeri. Saya ngeri-ngeri sedap melihatnya kawannya. Paul Zhang aja nggak ada seperti padahal lihatlah presiden dimakinya, semua dimakinya, agama Islam, Nabi, Allah dimaki suka-suka dia. Tapi ya tengah-tengah aja tuh Gus Soleh ini ya, lanjut lagi ya kawan-kawannya. Apa sih sebenarnya ya? Namun PR utamanya adalah permasalahannya itu lewatnya kemana, itulah yang harus dipikirkan. Jadi mereka ini sudah putus asa kawan, stres, gak ngerti lewat mana, lewat Tuhan lah. Masa orang ini tidak mau mencoba lewat Tuhannya? Apa orang ini gak percaya sebenarnya Tuhan itu gimana ya? Katanya Tuhan itu maha pembalas ya, bisa dia ibaratnya dia membolak-balik hati manusia ya, minta aja supaya dibalikkan hati Syedis menjadi mu'alaf, atau dia diazab. Kan ada sering kita lihat di Indonesia ya, entah azab mayat membusuk misalnya karena sering ini itu, kan ada kayak di Indonesia ya. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau melaporkan diri ke kepolisian NKRI pasti sulit. Frustasi kawan, kasihan. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan ke PN atau melawan STP ke kepolisian, kenapa sulit? Kan tinggal datang ke kantor polisi, tinggal datang ke PN. Karena menurut hemat saya, meski EDIS itu masih berkewarganegaraan Republik Indonesia, namun saat ini ia berdiam di USA, jadi saya yakin pasti akan sangat sulit melakukannya. Jika EDIS tidak mau hadir, bagaimana? Dan kita bisa jalan prosesnya, kata Gus Leman. Jadi mereka ini sudah stres kawan. Andai kata EDIS di dalam negeri, pasti sudah terbit laporan polisi kawan ya. Tapi EDIS pandai, sebelum itu kejadian dia berangkat ke luar negeri ya. Dia di luar negeri. Setelah itu dibal-balinya orang dari luar negeri ya, dihantamnya. Jadi mereka nggak bisa apa-apa, mau menangkap nggak bisa, mau melapor sama Allah SWT mereka ragu, nggak datang azab-azabnya. Kayak sama Paul Zhang, sama Sopkatul Bekatul ngijak-ngijak Quran, nggak datang juga azab. Lah kenapa nggak Sopiatul dianggap membahayakan ya? Padahal Sopiatul itu bukan tanggung meminjak Al-Quran, itu kan ngeri kawannya. Tapi memang Sopiatul kalau berdebat kan masih biasa-biasa aja ya. Ya, kalau EDIS kan dia bertampang dingin, itu yang membuat orang ngeri. Kalau Sopiatul kan cerewet, perempuan biasalah. Dua yang bertampang dingin itu, yakni EDIS TV dan Agatha, ya, itu bertampang dingin kawan. Slow bawaannya tapi membuat orang setengah mati kalau bisa bunuh diri, saat itu bunuh diri semuanya. Sedangkan kalau kita minta cabut paspor milik EDIS, nanti EDIS pasti akan minta suaka ke Amerika. Ya kan tetap tidak bisa kata Gus Leman. Frustasi kawan. Sudah semua cara mereka buat. Mau lapor ke mahkamah, ke polisi takut dia di Amerika tidak pengaruh. Lapor ke PN tidak pengaruh. Mau cabut paspor juga tidak ada gunanya. Karena dia sudah di luar negeri dia minta suaka.
Sebelum saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV. Itu saja katanya. Meminta dia kawan. Kalau kayak Edis ku umumkan tuh. Ya, sujud dulu kau kepada aku, meminta lu kau memohon. Nah, kan ini pun Bapak ini terlalu merendahkan dirinya. Kan gampang kayak kata si Julius dulu kan, dikirimnya sniper. Untuk mengejar Pak Udin Saifuddin. Sebetulnya saya hanya meminta Edis TV untuk menghentikan program Edis TV-nya. Itu saja. Tapi Bapak ini pun lucu. Tidak mau meminta si Zuma untuk menghentikan siarannya. Ya Bapak juga mengoreksi ke dalam. Kenapa Ustaz Somad juga Bapak tidak kritisi? Bapak kira nggak pedih dikatakan di salib itu ada jin kafir dan dibilangnya haleluya haleluya? Cobalah Bapak pakai otak dikit ya. Berimbang dong ya. Kami akui, kalau saya bilang, Edis memang itu gayanya. Kenapa? Ya itulah untuk memuaskan dahaga orang Indonesia yang tiap hari dimaki. Orang Indonesia yang beragama Kristen khususnya ya, Protestan Katolik. Yang tiap hari dimaki si Rifa, dimaki si Zuma, dimaki si Nora, dimaki si Faruk dan lain sebagainya. Lantas siapa yang mau memuaskan dahaga orang Indonesia yang beragama Kristen? Edis TV lah. Apa dia menjadi salah? Enggak tuh. Kenapa enggak salah? Hentikan dulu orang-orang muslim itu. Kalau kita buat peraturan. Islam hanya bisa bicara tentang keislaman. Kristen bicara tentang kekristenan. Selesai kalian. Enak. Ya kan kalian enggak perlu seperti ini frustasi. Mau lapor Tuhan enggak bisa. Khawatir enggak ada azabnya. Paulus sampai hari ini enggak diazab. Tanpa ragi enggak diazab. Enggak ngerti lagi ya. Marilah kita jaga toleransi. Nah, Bapak ini belajar toleransi. Inilah yang dibilangkan oleh Tuhan Yesus. Gajah di seberang lautan tidak kelihatan. Ya, apanya? Sorry, balok di seberang lautan tidak kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan, balok seberang lautan kelihatan. Nah ini, marilah kita menjaga toleransi. Kenapa enggak disampaikannya kepada Zuma, Nandar, semuanya? Oh, kalau dituduh orang Kristen duluan, dari mana datamu? Bukankah Ustaz Somad yang duluan makanya saya membuka debat agama di dunia maya ini? Andai kata kalian mengizinkan kami menjawab ucapan Ustaz Somad live langsung kepada Ustaz Somad, masukkan ke sebuah ruangan, kita diskusi mengenai salib itu, yang dibilangnya ada jin kafir. Saya pikir permasalahan selesai. Tapi ini kan enggak. Ada enggak Ustaz Somad minta maaf? Enggak. Sementara Gilbert tidak ada menghina. Hanya membuat gerakan itu saja. Hanya mengatakan 2,5% harus minta maaf dia. Harus sujud sembah dia kepada si kumis 8. Kan ngeri kawan ya. Meski berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan dengan baik dan damai. Orang ini kalau sudah frustasi keluarlah jurus ini kawan. Seolah-olah mereka toleransi, berdampingan hidup dan damai. Sekarang ada masalah di Samosir kalau nggak salah ya. Sekolah negeri ditutup kawan. Diganti dengan iftidahiyah. Kan ngeri kawan. Sementara di sana muslimnya 1% pun tidak sampai katanya. Kan ngeri. Nanti saya ulas Sirkus ya. Lah sementara kita, orang jadi penduduk setempat tidak menerima kawannya. Sementara kita kawan. Bukan ada istilah lagi pentung orang lagi ibadah dibubarkan. Pandis itu sudah gereja lama kayak di Palembang dulu dia. Kayak di Lampung dibubarkan, tidak ada cerita kawan. Kalau sudah mereka ini terdesak pura-pura lah mengerti toleransi. Aduh. Kita fokus saja untuk mencari rezeki yang halal. Oh, rezeki halal. Untuk meningkatkan kesejahteraan kalau kita ini kan zaman susah, banyak negara-negara malam susah. Ya bagi kau, bagi si Edis dia tidak susah. Karena dia sudah di luar negeri, banyak orang yang mau memodali dia ya udahlah Pak Leman. Apa yang mau kita bilang ya? Nah, sekarang kalian bisa cari nanti kawannya. Banyak ini mengenai Gus Leman ini. Nah, ini lagi. Ya. Banyak itu nanti kalian bisa cari ini. Gus Leman judulnya. Gus Leman tantang Edis TV bertemu langsung. Wes, ini dia. Bertemu langsung. Ditantang. Habis itu ditangkap. Memang kalau keliji kan tidak terlawan orang ini kawan. Aduh. Makanya kalian jangan so hebat. Karena kalian mayoritas suka-suka kalian memaki-maki Tuhan orang Kristen. Makanya ke dalam dulu koreksi Pak. Baru bicara keluar. Saya dulu memulai debat lintas agama gara-gara apa? Oh Somad kan. Kami nggak bisa membantah ucapan-ucapan mereka.
Irene Handono. Mau di mana kesempatan kami membantah? Kan tidak ada. Makanya kami buatlah seperti ini. Lo yang selalu mengatakan kalau mereka menghujat Kristen dibilang dakwah. Kan saya dulu memulai itu. Kalau orang Kristen mengatakan kebenaran dibilang hujat. Nah ini kawan. Tahun 2008 udah saya katakan itu. Paham ya Pak? Jadi koreksi dulu ke dalam. Kalau enggak kita minta Pak Prabowo atau DPR menerbitkan undang-undang. Tidak boleh Islam itu bicara Kristen. Setitik pun tidak boleh. Tidak boleh mengemis-ngemis. Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tidak boleh. Injil juga nggak boleh. Taurat yang dalam Bible nggak boleh. Cari Taurat kalian sendiri, cari Bible kalian sendiri, cari Mazmur kalian sendiri. Kalau gitu gue pikir enak, biar kami yang bicara. Kami di kitab kami banyak itu dilarang sujud kepada batu, ada jangan sujud padamu adah lain, jangan sujud menyembah. Sujud itu bagi kami menyembah. Paham ya? Itu menurut Kristen. Nah, paling kami bicara itu kalian kelenjotan lagi, baperan. Oh, itu menuju kepada kami. Entah sejak kapan kami sebut nama kalian. Ya, oke lah kawan-kawan, itulah dulu dia. Edis menjadi orang paling top seantero Indonesia ini. Sudah disamakan dengan Pol Pot, ya. Bahwa dia mau dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Tapi yang melaporkan bukan negara. Lawak ya. Ya doakan kalian lah. Sebenarnya buktikan aku tantang kalian. Ayo kita berlaga Tuhan. Capek kali kalian lapor polisi, kalian kira dia mati di penjara, buktinya MKC sekarang masih hidup, nanti keluar dia, diongkosi keluar negeri, habis lagi kalian tuh. 10 aja orang kayak gitu, gawat lah. Metatron, tapi Metatron aku udah jarang lihat ya. Sob Katul Bekatul, Udin, baru Paul Zong, baru Edis, baru 5, tinggal 5 lagi. Cuman yang kulihat bermutu, Agatha katanya di luar negeri 6. Yang bermutu cuma Edis dan Agatha. Yang lain-lain itu kan cop-cop aja, nggak tentu arah ya. Mereka nggak berdarah dingin, pakai emosi. Kalau Edis kan berdarah dingin sama Agatha ya. Oke, itu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa. Salam dari Sang Debater. Selamat sore. Makin dalam orang memperdalam agama Islam ini, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat, Bang. Karena begini, Muhammad sendiri ngomong loh Bang, Syaiton itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengar suara azan, itu lari sampai terkentut-kentut. Sekarang bagaimana kita bisa percaya itu Bang? Setannya sudah masuk Islam, setannya lari terkentut-kentut. Nyatanya orang yang ngomong gitu kena pengaruh Syaiton.